saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom semuanya. Shalom, lebih bersemangat hari ini. Kita percaya kita selalu bersemangat di dalam Tuhan. Yang mau sama-sama memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya di tempat ini. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita yang dahsyat. Allah kita dahsyat, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, setiap penyertaan kebaikan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Saat kami sakit Tuhan mampu sembuhkan kami. Saat kami terjatuh Tuhan mengangkat kami. Tuhan tidak akan membiarkan kami tergeletak. Tuhan selalu memberikan kelegaan bagi kami. Kami tahu Tuhan kami Tuhan yang baik dan berkuasa. Beracaralah pada ibadah siang hari ini Tuhan. Kami percaya ada urapan Tuhan yang dahsyat yang turun bagi pribadi setiap kami di tempat ini. Terima kasih Yesus untuk setiap kebaikan. Biarlah setiap lidah dan mulut memuji nama Engkau, setiap lutut bertelut kepadamu. Di dalam nama Yesus semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Kita mau bangkit berdiri, kita mau sama-sama memuji Tuhan kita. Gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Biarlah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Sama-sama nyanyikan untuk Tuhan. Amin. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya
baik. Amin. Mari kita sama-samakan Tuhan sangat baik. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Saya yakin dan percaya setiap kita tidak terlewati merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Siapapun Bapak Ibu, bahkan yang lagi online, dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya bahwa kebaikan Tuhan selalu ada menyertai dalam hari-hari. Dia sangat baik dan teramat baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian,
kepadamu, Tuhan dan Rajaku, senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku mau memujimu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Semakin hari kami semakin melihat betapa dahsyat dan ajaibnya Engkau Tuhan. Allah kami yang hidup, yang bekerja dengan cara yang ajaib dan dahsyat. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur buat setiap hal yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami hingga saat ini Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna, perlindungan-Mu yang nyata Tuhan. Bahkan penyediaan-Mu yang ajaib. Selalu Engkau cukupkan dengan cara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Allah seperti Engkau. Allah yang Immanuel. Yang selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Di setiap musim kehidupan kami. Bahkan di titik terendah dalam kehidupan kami Tuhan. Tangan kasih-Mu yang setia mengangkat kami. Berikan kekuatan buat kami. Membawa kami dari kemenangan demi kemenangan bersama Engkau. Besar ajaib Kau Tuhan. Dahsyat perkasa. Allah pemenang. Allah pemulih. Sumber kekuatanku Tuhan. Oh Jesus. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Yesus. Nama yang indah. Nama yang berkuasa. A name above all names. Our mighty God. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berjanji, yang berjalan selalu di depan kami Tuhan. Tangan kasih-Mu, tangan kanan-Mu yang menuntun kami, menjaga kami, melindungi kami Bapa. Memberikan kekuatan baru, memberikan kesembuhan. Oh dahsyat ajaib Kau Tuhan. Irala maya shalaya maya. Ajaib, ajaib. Ajaib Kau Yesus. How great is our God? Sing with me, sing with me. Oh, how great you are, God. And all we see, how great, yes, how great is our God. How great is our God. Sing it louder. How great, how great, how great. Oh, how great you are, Lord. Sing with me, how great. Yes, you are. How great, how great. Oh, we sing how great. Oh, how great is our God. How great
our God is our God. How great you are, Lord. How great, how great, how great, how great is our God. Oh, how great, how great is our God. Sing how great, oh Lord. How great, how great is our God. Haleluya. Segala pujian, keagungan, kehormatan, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami rindu Engkau berkata-kata buat kami siang hari ini Tuhan. Nyatakan sesuatu yang baru buat kami. Yang akan memberikan kami pengharapan baru, kekuatan baru Tuhan. Penghiburan buat kami Tuhan. Bahkan membentuk kami lebih lagi bersama Engkau Tuhan. Mari ya Yesus. Biarlah kami pulang membawa sesuatu yang baru melalui firman-Mu Tuhan. Ada berkat baru Tuhan. Pesan baru yang kuat buat kami semua Tuhan. Berkati hamba-Mu yang tidak sempurna itu Tuhan. Bicara melalui bibir-Mu Tuhan ya Bapa. Nyatakan kisah-Mu buat kami semua ya Bapa. Sembunyikan hamba jauh di belakang salib Tuhan. Biar sinar kemuliaan-Nya nyata. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka telinga kami. Berbicara buat anak-anak-Mu Tuhan siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman hidup. Buat setiap jemaat Tuhan. Mutiara-mutiara Yesus yang sejati. Yang siap mendengar firman Tuhan. Mari sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Dengan kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya sebelum kita mulai mau mengucapkan dulu gongsi pacoy buat saudara-saudara kasih yang merayakan Chinese New Year hari ini ya. Biar berkat Tuhan semakin nyata dan semakin memberkati Bapak Ibu sekalian yang merayakannya. Amin. Haleluya. Dan hari ini mohon maaf saya nggak ada baju merah di rumah gara-gara WFH ya, work from home, banyakan duduk, jadi badan agak sedikit melar. Baju merah yang punya agak kecil. Kemarin mendadak Pak Haryanto bilang kita seragam ya, nuansa gongsi-gongsi. Pas cari di rumah lemari, waduh ada merah tapi udah kecil. Udah kayaknya buat Gabriel bukan buat saya kayaknya. Baik, puji Tuhan. Hari ini kita udah memasuki di minggu terakhir di tahun 2023, bulan Januari tahun 2023 ya. Cepet ya. Kayaknya kemarin baru tahun baruan, sekarang udah masuki akhir di bulan Januari, bulan pertama di tahun 2023. Sebentar lagi kita akan masuk ke bulan kedua ya. Dan seperti yang dicanangkan, pesan profetik buat gereja kita GBWTC, bukan hanya di Kota Wisata, tapi seluruh GBWTC di seluruh Indonesia, bahwa melalui hambanya Bapak Pendeta Wiri Hadi menyatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk kita bangkit dan menjadi pemenang. Amin. Bangkit dan menjadi pemenang untuk lebih dalam lagi dengan Tuhan, lebih younger atau lebih fresh lagi dalam melakukan perkara-perkara bersama Tuhan, dan kita bisa lebih kuat lagi. Amin. Nah, kalau saya boleh ambil kata di sini, saya kurang tahu apakah memang ini urutannya harus diper dulu, younger kemudian stronger, atau mungkin ini hanya 3 kata penting yang mesti disampaikan melalui pesan kita di tahun 2023 melalui Bapak Wiri Hadi. Tapi kalau saya mau memakai apa yang saya mau sampaikan siang hari ini adalah, kalau kita mau bisa bangkit dan menjadi pemenang, maka kita harus kuat lebih dulu. Amin. Jadi urutannya harus stronger dulu, harus lebih kuat dulu, baru kita bisa deeper and younger. Bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan kita kalau kita nggak kuat? Kalau kita nggak lebih kuat dari setiap masalah, tekanan hidup dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Jadi kita harus lebih kuat. Katakan lebih kuat. Katakan saya lebih kuat. I'm stronger. Dan ini adalah tema yang kita mau sama-sama pelajari siang hari ini. I am stronger. I'm stronger. Saya lebih kuat dari setiap masalah dan tantangan, bahkan tekanan hidup yang saya alami, baik secara pribadi maupun keluarga. Dan tahun 2023 banyak orang mengatakan ini tahun yang gelap, tahun yang semakin challenging, semakin berat. Dari segala lini kehidupan akan menghadapi tantangan-tantangan. Something unpredictable will be happen. Sesuatu yang gak diprediksi sebelumnya akan terjadi tiba-tiba. Bisa saja di tengah-tengah tahun ini, sesuatu yang besar mungkin, sesuatu yang kita nggak bisa prediksi sebelumnya dan akan terjadi seperti let's say 2 tahun lalu kita mulai tahu-tahu ada datangnya COVID gitu. Artinya gelap gulita, orang nggak bisa berharap banyak di tahun 2023 karena beberapa para ahli menyatakan bahwa ini tahun yang luar biasa. Tapi ada satu pesan Tuhan yang kita mau pelajari siang hari ini. Ada janji Tuhan yang luar biasa. Jadi kalau kita mau bangkit, ya bangkit karena kita tahu pasti kita mempunyai satu experience sepanjang tahun 2022 tahun lalu. Ya, kita punya pengalaman, mungkin pengalaman buruk, mungkin pengalaman pahit, mungkin pengalaman yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita, mungkin pengalaman yang sangat berat dalam kehidupan kita. Tetapi saatnya kita untuk bangkit. Amin. Tahun 2023 adalah tahun kita untuk bangkit, menjadi lebih kuat lagi. Lebih kuat untuk bisa menghadapi setiap tantangan dan masalah, bahkan tekanan dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan katakan, 1 Korintus 10 ayat 13. Saya buka masker aja ya. Firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi pencobaan-pencobaan, masalah-masalah yang kita hadapi, bahkan tekanan-tekanan yang ada dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi atau kita alami, menurut Tuhan adalah satu pencobaan atau masalah yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Catat kata kuncinya, ada kata kekuatan di situ. Berikutnya, lanjutnya, sebab Allah, saya kasih bold warna merah karena penekanan di sini. Sebab Allah setia, amin. Karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Amin. Jadi apapun masalah yang kita hadapi saat ini, sebenarnya itu tidak akan melampaui kekuatan kita. Itu janji Tuhan. Kemudian pada waktu kamu dicobai, nah ini janji luar biasa. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, a way out, jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin Bapak Ibu sekalian. Kabar baik buat kita pagi hari ini bahwa kita akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Bahwa saya setiap masalah yang kita hadapi tidak akan melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu kekuatan kita sampai di mana, karena kita ini anak-anaknya. Saya tahu kemampuan Gabriel sampai di mana, karena saya bapaknya. Begitu juga dengan Bapak di surga. Dia tahu kemampuan kita masing-masing. Firman Tuhan katakan lagi di ayat berikutnya. Ini janji Tuhan luar biasa, sering kita dengar ya. Segala perkara, berarti setiap perkara, apapun perkaranya, ya, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara, any problem that we have, apapun masalah yang kita hadapi, any challenge in front of us, semua tantangan yang ada di depan kita, somehow kita ngeliatnya kayak big walls gitu, kayak tembok besar yang kayaknya kita nggak bisa gitu. Tapi firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Nah, ini berikutnya, nah, sebentar ya, ini kayaknya macet. Nah, ini dia. Nah. Allah merancang kita, mendesain kita dan merancang kita untuk dapat mampu mengatasi setiap tekanan masalah dalam kehidupan kita. Percaya nggak Bapak Ibu sekalian?
Allah tuh merancang kita, mendesain kita sampai di titik dia berpikir ketika nanti Francis menghadapi satu masalah, Tuhan akan berikan kekuatan buat dia, capability untuk bisa menghadapi itu. Karena di setiap masalah tuh pasti ada tekanannya, betul nggak Bapak Ibu ya? Ada tekanannya. Contoh, saya mungkin punya masalah yang sama dengan Pak Har. Contoh, saya ada masalah finansial. Pak Haryanto juga punya masalah finansial. Tetapi tekanan masalah finansial saya dengan Pak Haryanto pasti berbeda. Bisa jadi Pak Haryanto lebih berat atau sebaliknya. Ya masalahnya boleh sama, tapi tekanannya pasti beda. Nah tekanan itulah yang kadang-kadang membuat kita ragu akan kemampuan Tuhan. Bahkan lari dari Tuhan. Karena kita gak kuat. Padahal kita perlu kekuatan. Supaya kita bisa menghadapi tekanan yang begitu luar biasa. Allah tidak akan membiarkan kita mendapat tekanan itu bila dia belum memberikan apa yang kita butuhkan untuk mengatasinya. Amin. Jadi gini, Allah itu sudah memikirkan secara detail apa sih yang kita butuhkan. Once kita dapat satu masalah, tantangan, tekanan dalam kehidupan kita, dia udah well prepare buat kita secara pribadi. Tentunya yang Tuhan kasih buat saya dengan Pak Har pasti berbeda sesuai dengan kebutuhan dan masalah dan tekanan yang dihadapi. Tetapi intinya adalah Tuhan tidak akan membiarkan kita masuk ke dalam suatu masalah tanpa dia tidak memperlengkapi kita dengan apa yang kita butuhkan untuk bisa menghadapi masalah tersebut, untuk bisa melalui tekanan tersebut dan bisa mengatasinya. Amin Bapak Ibu. Nah, Allah merancang kita. Kita ini berarti bukan hanya kita manusia. Semua makhluk ciptaannya Tuhan ciptakan demikian luar biasa rancangannya. Dia merancang setiap makhluk hidup ciptaannya untuk mampu mengatasi setiap tekanan masalah dalam kehidupannya. Mari kita pelajari. Saya mau coba kita belajar saat ini. Kita belajar sedikit tentang kehidupan hewan. Ini satu hewan yang diciptakan oleh Tuhan luar biasa. Nggak pernah kepikir dia bisa survive dalam kehidupannya dengan habitatnya yang luar biasa. Kita mau saksikan video ini sebentar. Silakan, Kak Otnil. Dalam video kali ini, kita akan melakukan
Ini adalah salah satu contoh bagaimana Tuhan tadi ya menciptakan merancang kita untuk kita bisa mengatasi setiap tekanan masalah dalam kehidupan kita. Contohnya ikan. Ikan ini disebut dengan bahasa Indonesia siput Mariana. Ditemukan di palung laut di Samudra Pasifik Barat di daerah Filipina. Ini ikan yang luar biasa. Ikan yang habitatnya dia hidup di kedalaman laut 6.000 sampai 8.000 meter di bawah permukaan laut. Ikannya kecil. Mungkin kita ngebayang kalau ikan yang bisa bertahan di bawah permukaan laut dengan tekanan yang luar biasa, mungkin ikan besar ya seperti ikan paus, ikan hiu mungkin ya. Tapi ternyata hanya ikan kecil aja yang ukurannya hanya 10 cm. 10 cm. Ya. Nah, ikan ini didesain oleh Tuhan luar biasa. Bapak Ibu bayangkan, ikan lain yang coba masuk ke kedalaman laut kurang lebih 6.000 sampai 8.000 meter di bawah permukaan laut, dia akan mati, bahkan tubuhnya akan tercabik-cabik oleh tekanan yang begitu luar biasa dari keberadaan di bawah permukaan laut tersebut, di bawah laut tersebut. Tekanan yang luar biasa, kalau secara anatomi anak tubuhnya nggak didesain secara khusus, pasti mati berantakan. Mati berantakan tuh tadi saya bilang tercabik-cabik gitu. Itu sebabnya kalau penyelam bawah laut, dia pakai alat khusus kan, nggak bisa sembarang aja diving. Diving cuma pakai masker dan juga oksigen terus dia diving. Ada kedalaman tertentu yang mesti pakai peralatan lebih lengkap. Karena apa? Karena tekanannya begitu kuat. Tekanan itu bisa mematikan gitu. Nah, oleh sebab itu kita pelajari lagi. Tuhan itu luar biasa. Dia menciptakan ikan ini di tengah habitatnya, detail loh. Dia persiapkan secara detail. Tekanan yang dihadapi kalau di bawah 6.000 meter atau 8.000 di bawah permukaan laut, itu tekanannya beratnya seperti berapa tadi? 3.600 gajah. Bayangin satu gajah aja berat. Ya nggak sih? Ini dia bisa menghadapi tekanan seperti tadi. Kalau Bapak Ibu lihat di videonya, dia hanya bisa gitu. Dia coba menghadapi tekanan yang ada. Dan secara anatomi tubuhnya, tadi Bapak Ibu lihat di video tersebut, Tuhan menciptakan detail loh. Menyempurnakan dia sehingga dia bisa hidup di habitat tersebut. Tuhan tuh sampai berpikir cara dia membiaknya seperti apa gitu. Kandung telurnya, tadi spermanya, sampai dia mesti nanti bisa mempunyai anak. Dipikirin detail sama Tuhan. Walaupun kondisinya di saat yang sangat sulit, tekanannya karena begitu berat. Tapi Tuhan menciptakan ikan ini luar biasa. Tuhan mau kasih pelajaran buat kita bahwa kita bisa belajar dari ikan ini. Di bawah tekanan yang luar biasa, di paling rendah dalam permukaan laut, mungkin saat ini kita dalam titik terendah kehidupan kita. Apapun kehidupannya, apapun masalah kita hadapi, mungkin finansial, mungkin dalam pekerjaan, mungkin dalam usaha, mungkin dalam hubungan suami istri dan anak. Tekanannya berat. Tapi kita boleh belajar dari ikan ini. Ikan siput Mariana. Yang Tuhan rancang sedemikian rupa. Sehingga dia bisa survive hidup di kedalaman 6.000 sampai 8.000. Bapak Ibu sekalian, gak gampang. Tetapi itulah yang Tuhan ciptakan. Tuhan nyatakan buat kita. Kalau saat ini kita bisa melihat ikan Mariana tersebut, walaupun di bawah tekanan yang luar biasa, dia bisa survive. Dia bisa beranak, mempunyai anak keturunan gitu kan. Bisa dapat makanan juga. Dipikirin tuh sama Tuhan cara makannya. Walaupun gak gampang, gak semua ikan bisa masuk dan bisa tinggal di habitat tersebut. Nah, saat ini kita diingatkan, kalau Tuhan aja udah merancang ikan siput Mariana ini sedemikian rupa, apalagi kita semuanya. Amin. Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan apa yang kita butuhkan. Once kita ada problem, once kita ada masalah, once kita menghadapi tekanan, mungkin dalam kuliah, mungkin dalam pekerjaan. Mungkin teman-teman saat ini yang peralihan dari SMA mencari pekerjaan atau mau kuliah, bingung gitu mau gimana. Tuhan kayaknya nggak punya cara. Saya udah nggak tahu mau mesti ngapain gitu kan. Kayaknya papa mama nggak bisa kasih saya biaya untuk kuliah. Tapi satu hal, Tuhan punya banyak cara. Dan dia sudah memperlengkapi kita sebenarnya. Untuk memberkati kita. Karena dia tahu apa yang kita butuhkan ketika menghadapi masalah dan tekanan. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah berikut
Tadi tentang hewan ya. Sekarang tentang seorang pahlawan yang luar biasa. Cerita tentang seorang yang namanya Gideon. Seorang anak muda luar biasa yang Tuhan pakai untuk memimpin bangsa Israel menghadapi bangsa Midian yang saat itu menjajah bangsa Israel. Jadi ceritanya ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di satu waktu ternyata bangsa Israel kembali ke kebiasaan lamanya. Mereka menyembah patung-patung Baal. Tuhan marah, akhirnya Tuhan mengutus Gideon. Salah satu anak muda yang luar biasa yang Tuhan pakai untuk bisa memimpin bangsa Israel kala itu dengan tegar tengkuknya, dengan kepalanya yang besar yang seolah-olah gak mau diatur, bisa mengatasi bangsa Midian yang saat itu secara angka sulit untuk dikalahkan. Kita bisa pelajari dari Gideon ini. Bapak Ibu nanti belajar ya, baca di Hakim-Hakim 6, 7 sampai 8. Kisah detail tentang Gideon. Tapi secara summary saya mau bilang gini. Gideon itu pada waktu diberikan mandat oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel melawan bangsa Midian, dia nggak percaya kenapa Tuhan bisa milih dia. Ini yang kita pelajari yang pertama dari seorang Gideon. Dia tidak tahu apa yang ada dalam dirinya, itu yang pertama. Mari kita baca sama-sama di Hakim-Hakim 6 ayat 12. Boleh ditampilkan ayatnya? Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12. Saya mulai dulu dengan ayat yang 11 ya, supaya lebih komplit ceritanya. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas. Yoas itu bapaknya si Gideon. Mereka itu orang Abizer. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Kenapa? Karena dia harus melakukannya, saat itu bangsa harus melakukannya di tempat tersembunyi agar tidak ketahuan oleh bangsa Midian, sehingga apa yang mereka lakukan tidak dirampas. Nah kemudian tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepadanya dan berfirman kepada Gideon. Demikian firman Tuhan dengan sapaan yang luar biasa. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Dia kaget dong, ada orang muncul tiba-tiba dia bilang ini, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Ini siapa orangnya? Dia nggak tahu saya, dia nggak tahu gua, tahu dia kasih statement gitu. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Question mark dong, jadi pertanyaan dong sama Gideon. Ini kenapa nih orangnya tiba-tiba duduk di sampingnya dan menyatakan satu pernyataan seperti itu. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Dia sadar, dia sebenarnya Gideon itu orang yang sederhana. Dia bukan siapa-siapa. Dia nggak ada cerita historical dari keluarganya yang merupakan pahlawan yang gagah berani atau prajurit yang luar biasa. Tetapi Gideon hanya seorang seperti layaknya bangsa Israel pada umumnya gitu. Orang tuanya juga biasa-biasa aja. Tapi kenapa ada sapaan yang menyatakan satu statement yang luar biasa? Dia dikasih gelar pahlawan yang gagah berani. So why me? Dia tanya kenapa? Kenapa nih kok bisa ada statement seperti ini buat dia? Nah akhirnya karena dia penasaran, dia akhirnya challenge dari statement itu. Dia challenge buat malaikatnya. Malaikat Tuhan yang berbicara kepada Tuhan. Kepada dia. Melalui malaikatnya itu. Di ayatnya yang ke-13. Gideon langsung jawab tuh. Boleh tampilkan ayatnya tadi? Ayat yang ke-13. Jawab Gideon kepadanya. Ah Tuhanku. Jadi ada kata ragu ya. Dia ada statement ragu. Dia bilang, ah Tuhanku. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membawa kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Dia challenge loh. Kalau memang Tuhan yang menyertai, karena kan tadi kan statement pertamanya Tuhan menyertai ya.
Kalau memang Tuhan menyertai, kenapa saat ini kau bangsa Israel ditindas oleh bangsa Midian? Bagaimana bisa statement itu ada dan menyapa dia? Tuhan menyertai engkau. Kondisinya enggak seperti apa yang dinyatakan. Karena seolah-olah Tuhan enggak menyertai bangsa Israel. Karena saat itu mereka ditindas oleh bangsa Midian. Statement berikutnya, dia bilang gini, hai engkau pahlawan yang gagah berani. Dia tanya lagi dong, dia challenge lagi. Siapa gua? Kok dengan serta-merta itu malaikat ngomong bahwa lu gagah berani. Berarti ada satu pesan yang luar biasa. Gideon orang pilihan, amin. Karena statementnya directly buat dia khusus. Engkau pahlawan yang gagah berani. Dia nggak nyampaikan itu ke semua orang Israel yang lainnya, tapi straight kepada Gideon aja. Berarti ada maksud Tuhan dong dalam kehidupan Gideon secara pribadi. Bahwa dialah orang yang dipilih Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan orang Midian atau bangsa Midian. Amin. Wajar aja kaget, karena gue gak punya kemampuan apa-apa. Lu bilang gue pahlawan, lah gue gak punya pengalaman berperang, bertanding, ataupun apapun berkelahi. Gak ada. Gak punya kemampuan itu. Tapi statement Tuhan bilang, pahlawan yang gagah berani. Nah ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Balik lagi ke tadi, slide-nya, boleh? Somehow kita tidak tahu apa yang ada dalam diri kita. Sebenarnya Tuhan mau bilang begini buat Gideon. Gideon, kamu tuh orang pilihanku. Kamu pahlawan yang gagah berani. Kamu adalah pemimpin bangsa Israel. Kamu adalah pembawa pembebasan buat bangsa Israel. Di bawah tekanan yang luar biasa karena mereka dijajah oleh bangsa Midian saat itu. Nah kita nggak tahu kadang-kadang bahwa ternyata ada sesuatu yang besar yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan taruh kepada Gideon. Ternyata Tuhan memberikan kemampuan, menyediakan kekuatan, menyediakan apa yang dibutuhkan Gideon untuk dia bisa memimpin bangsa Israel melawan bangsa Midian. Dia tidak tahu apa yang ada dalam dirinya. Nah, kemudian pembelajaran kedua dari kisah Gideon ini adalah kita harus gunakan pengetahuan, bukan perasaan. Yang dialami oleh Gideon saat itu, ketika dia dipilih oleh Tuhan Allah untuk menjadi pemimpin bangsa Israel melawan bangsa Midian, dia tuh gak pede. Kenapa? Karena dia bawa perasaan. Kayaknya gak bisa lah, mana mungkin gue bisa. How come? Gak bisa lah, gue punya kemampuan apa? Tapi yang kita harus gunakan adalah pengetahuan, berbicara tentang pengetahuan dari Tuhan. Berbicara tentang firman Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan, itulah yang harus kita gunakan. Bukan apa kata orang, bukan apa yang kita rasakan. Tetapi apa yang Tuhan firmankan, itu yang kita harus pegang. Amin Bapak Ibu. Karena Gideon merasa, kayaknya perasaan gak bisa deh, gak mungkin deh. Gitu. Itu sebabnya, kalau Bapak Ibu baca di Hakim-Hakim 6, 7, 8, dia 3 kali men-challenge tuh malaikat Tuhan dengan statement-statement yang diberikan oleh malaikat itu kepadanya. Statement yang pertama, dia challenge Tuhan. Tadi kita sudah baca di Hakim-Hakim 6. Yang pertama adalah, kalau memang engkau ada utusan Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya, dia minta bukti. Dia minta pembuktian. Ya, dia challenge malaikatnya tersebut untuk bisa menyatakan, untuk memastikan dia bahwa ternyata memang Tuhan berbicara melalui malaikat itu buat si Gideon. Ketika dia bertanya, Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah kaum yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya melalui malaikatnya, tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Kemudian dijawab lagi nih sama si Gideon. Maka jawabnya kepadanya, ayat yang ke-17.
Jika sekiranya aku mendapatkan kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Dia challenge Tuhan loh, Tuhan kasih tanda dong. Kalau memang itu firman, perintah yang Tuhan berikan kepada Gideon, dia challenge itu. Dia minta bukti gitu. Lalu berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkanlah kuahnya. Maka si Gideon melakukan apa yang diperintahkan malaikat tersebut, ya kan? Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya pada daging dan roti itu, maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Dan saat itulah Gideon percaya, oh ini benar nih, ini utusan Tuhan, ini malaikat Tuhan, ini Tuhan berbicara melalui dia. Karena apa? Karena ada satu bukti, tanda yang Tuhan nyatakan di mata Gideon sendiri, bagaimana Tuhan menyatakan mujizatnya. Berikutnya dia challenge lagi. Ketika Tuhan menyatakan Gideon untuk memilih dia sebagai pemimpin bangsa Israel, untuk memimpin bangsa Israel menghadapi Midian, dia challenge lagi. Di ayatnya sebentar ya. Di ayatnya yang ke-36. Kemudian berkatalah Gideon kepada Allah, jika engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku, seperti yang kau firmankan itu, maka aku membentangkan guntingan bulu domba di tempat pengirikan. Apabila hanya di atas guntingan bulu itu ada embun, tetapi seluruh tanah itu di situ tinggal kering, maka taulah aku bahwa engkau mau menyelamatkan orang Israel dengan perantaranku seperti yang kau firmankan. Dia challenge tuh. Dia minta bukti yang berikutnya. Bukti yang kedua. Ini kan berbicara tentang perasaan ya. Dia ragu gitu. Ini benar gak sih ini? Dia minta tanda yang kedua dari Tuhan. Somehow kita juga diperhadapkan dengan hal seperti itu. Betul gak sih? Ya, dengan naturalnya kita selalu, tanda dong Tuhan. Benar gak sih ini? Benar gak sih ini? Tapi gak apa-apa. Tuhan mau menyatakan itu buat Gideon. Tuhan buktikan lagi. Apa yang di-challenge sama si Gideon kepada malaikat ya, itu Tuhan buktikan. Ya. Nah, ayatnya yang ke-38. Dan demikianlah terjadi, sebab keesokan harinya pagi-pagi ia bangun, dipulasnya guntingan bulu itu dan diperasnya air embun dari guntingan bulu itu secawan penuh air. Padahal sekelilingnya kering. Tapi kok tahu ada air dan banyak. Itu challenge yang kedua yang Gideon nyatakan buat malaikat utusan Allah. Yang ketiga di Hakim-Hakim ke-7. Hakim-Hakim 7 ya. Hakim-Hakim 7. Pada waktu malam, suatu malam, malaikat Tuhan ini berfirman kepada si Gideon. Gideon, siapkan pasukanmu. Sekarang malam ini juga serang bangsa Midian. Nah, yang satu menarik yang saya pelajari gini Bapak Ibu sekalian, di kisah Gideon ini. Gideon memilih, kan firman Tuhan bilang gini, kumpulkan bangsa Israel, pasukanmu untuk menghadapi orang Midian. Dipanggillah sama Gideon, dipanggillah orang-orang Israel untuk bertempur melawan bangsa Midian. Terkumpullah kurang lebih 32.000 orang Israel. Kalau Bapak Ibu baca secara detail, 32.000. Begitu dikumpulin, Tuhan bilang gini sama Gideon, banyak banget nih orang. Kayaknya perlu dikurangin, dengan bahasa sederhana ya, saya pakai bahasa sederhana. Dikurangin aja orangnya. Tuhan mungkin Gideon bertanya, kenapa kok dikurangin Tuhan? Bukannya semakin banyak semakin baik, kita semakin kuat. Enggak. Kalau orang banyak Israel ini bisa perang melawan bangsa Midian dan mereka berhasil mengalahkannya, maka mereka akan berpikir bahwa nih, gua nih yang ngalahin Midian. Bukan karena pertolongan Tuhan. Tuhan bilang, pilih lagi dari 22 jadi 10.000. Yang takut, yang gak pede, yang gak berani perang, suruh pulang aja, balik ke kemahnya. Jadilah tinggal 10.000. 10.000 Tuhan seleksi lagi.
ujung-ujungnya tinggal 300. Nah ini berbicara ini Bapak Ibu sekalian, bahwa di tengah-tengah mungkin kata orang, kita ini kecil, kita gak punya kemampuan apa-apa. Tapi disitulah Tuhan menyatakan kuasanya buat kita. Amin. Saya ingat kemarin saya ketemu Bung Lotus. Ngobrol-ngobrol, anaknya suka main bola, anak saya juga main bola suka. Saya tanya sama si Vio, idol kamu siapa? Lionel Messi. Wih, Lionel Messi. Saya ingat, Lionel Messi itu orang kecil ya. Rata-rata pemain bola Eropa dia itu kecil. Kecil dan secara fisik juga nggak terlalu, badannya nggak terlalu berbentuk yang kuat untuk dia physical touch dengan pemain lainnya gitu. Tetapi sekarang lihat dia dari pencapaian dia. Dia kan julukannya kan sekarang GOAT ya, GOAT, greatest of all time. Pemain yang luar biasa dalam sejarah persepak bolaan. Kecil Bapak Ibu sekalian orangnya. Kalau main bola tuh ya, saya mohon maaf. Kalau perbandingan dia dengan Cristiano Ronaldo punya kemampuan yang luar biasa juga. Tetapi kalau secara fisikal adu fisik gitu ya. Messi itu kalau mau dijegal sama orang, dia larinya kakinya nggak pernah diangkat. Kalau perlu diadu. Tapi kalau Cristiano Ronaldo, orang mau sliding dia aja dia terbangnya tinggi banget. Bahkan dia pernah disikut sampai berdarah gitu lawannya. Kayaknya setiap pertandingan dengan Messi, orang yang dicari adalah bagaimana melumpuhkan Messi. Mungkin kakinya atau mungkin dia cedera yang lainnya. Pernah dia satu kali pertandingan, dia sampai berdarah. Karena disikut, ini berdarah, dari mulutnya keluar darah. Tapi dia gak marah. Dan dia tetap bertanding. Nah, mungkin kecil gitu orangnya. Nggak sebesar, saya bandingkan kalau dia ketemu dengan orang Afrika yang main bola, yang tinggi gede badannya besar-besar atau Eropa lain, dia sebenarnya mungkin gampang jatuh gitu. Tapi dia berani. Saya yakin karena Tuhan memberikan tadi ya, Tuhan mempersiapkan dia untuk bisa menjadi seorang bintang, sehingga tekanan yang dihadapi dari tekanan berat, apapun dalam setiap pertandingan dia lalui, Tuhan mampukan dia. Bahkan dia jadi juara luar biasa ya. Kemarin dapat gelar yang luar biasa. Orangnya humble sekali gitu. Setiap kali gol dia angkat tangan begini. Luar biasa. Padahal hidupnya waktu kecil itu susah, suffer. Dia itu kisahnya kurang lebih 12 atau 13 tahun di adopt lah istilahnya oleh salah satu klub bola terkenal di Barcelona untuk jadi pemain mudanya Barcelona. Waktu itu dia punya penyakit yang sulit untuk diobati oleh kedua orang tuanya, bahkan harus dapat biaya yang tinggi karena dia ada hormon dalam tubuhnya dia yang nggak bisa dia berkembang seperti layaknya anak yang normal. Tetapi karena biayanya tinggi nggak cukup, akhirnya dengan kemampuan bola Tuhan kasih berkat dia bisa ke Spanyol, medical treatmentnya dibiayai oleh FC Barcelona, bahkan dia bisa bertumbuh sebagai anak normal dan dia bisa bermain bola luar biasa. Mungkin pada titik itu Bapaknya udah punya harapan, sayang bisa main bola tapi secara fisik dia nggak mungkin. Tetapi Tuhan punya banyak cara. Sekali lagi Tuhan melengkapi. Nah, baik lagi, ragu nih si Gideon. Tuhan bilang gini, kalau engkau ragu, ya, ini ada di ayatnya, firman Tuhan katakan, ini luar biasa. Kita baca dulu di ayat yang ke Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-2. Berfirman Tuhan kepada Gideon, tadi ya, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama engkau itu daripada yang kau kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel ini akan memenggah-menggahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Tadi saya bilang ya, kalau misalkan 22.000 orang itu berhasil mengalahkan bangsa Midian, maka orang Israel akan berpikiran seperti ini. Mereka yang mengalahkan, bukan karena pertolongan Tuhan. Nah, kemudian ayat berikutnya, Bapak Ibu sekalian, tadi saya mau pesan tadi ya, yang terkait dengan apa yang Tuhan sampaikan buat Gideon. Di ayatnya yang ke-9. Hakim-Hakim 7:9. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, kepada Gideon ya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, perkemahan orang Midian. Sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan putra bujangmu ke perkemahan itu. Maka
kau dengarlah apa yang mereka katakan. Kemudian engkau akan mendapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Jadi gini, Tuhan nyuruh Gideon, ayo serbu bangsa Midian. Tapi kalau lu takut, masih ragu, bawa anak bujamu, datang ke perkemahan orang Midian, dengar apa yang mereka nyatakan tentang Gideon melalui mereka. Akhirnya Gideon datang tuh dengan anaknya, pakai baju untuk menyamar di tengah-tengah bangsa Midian. Dan Tuhan buktikan apa yang Tuhan nyatakan. Ada ayat yang ke-12. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang yang dari sebelah timur itu berkelimpangan di lembah itu, sebelah baik dan unta mereka tidak terhitung. Ketika Gideon sampai di situ, ayat yang ke-13 ya. Kebetulan ada seorang yang menceritakan mimpinya kepada temannya, katanya gini. Jadi seorang Midian cerita tentang mimpi yang dia dapat ke orang Midian lainnya, temannya. Aku bermimpi, tampak sekeping roti jelar terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnyalah kemah ini, sehingga roboh dan dibongkar bangkirnya. Kannya demikianlah kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab. Jadi temannya coba menerjemahkan arti dari mimpi itu. Nah ini nih, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, maksudnya Gideon anaknya Yoas. Jadi ternyata udah namanya Gideon tuh udah tercatat di orang-orang Midian. Bahwa Gideon yang akan memimpin bangsa Israel mengalahkan mereka. Ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Itu si Gideon dengar sendiri loh, pengakuan musuhnya terhadap dirinya. Sesuatu yang dia nggak percaya, ada dalam percaya dalam kehidupannya bahwa dia bisa memimpin bangsa Israel mengalahkan musuhnya. Musuhnya yang bilang, bahwa nanti Gideon loh dengan pedangnya yang akan mengalahkan kita dan memporak-porandakan kemah kita. Dia semakin firm. Oh ternyata benar. Yang dia challenge buat Tuhan, semua Tuhan nyatakan buat dia. Somehow kadang-kadang ya kita juga dalam menghadapi tekanan hidup kita selalu challenge Tuhan gitu. Tapi sekali lagi, statementnya gini. 3 kali Gideon me-challenge Tuhan. Ada pilihan enggak? Tuhan akan memilih orang lain. Ya? Enggak kan? Itulah Tuhan. Kalau Tuhan udah memilih hey Jeffrey, tetap Jeffrey yang dikejar sama Tuhan. Hey Ewo, tetap Ewo yang dibentuk sama Tuhan. Walaupun Ewo dan Jeffrey up and down, dia enggak akan lelah untuk bentuk Ewo dan Jeffrey. Itu yang dilakukan buat Gideon. Gideon, ini mungkin Tuhan bilang gini kan, bisa aja Tuhan bilang ini, nak rese banget sih, udah bilang. Ya kan, bisa aja dong dia bilang gitu kan. Tetapi Tuhan gak pernah lelah loh. Tuhan terus nyatakan. Sampai dia firm benar. Dan dia lakukan. Nah, itu yang kita harus percaya dan yakin akan janji Tuhan. Kemudian setelah mendengarkan bahwa dari 3 challenge yang dia challenge buat Tuhan melalui malaikatnya, dia udah firm dong. Benar nih, ternyata Tuhan pilih gue. Benar nih, Tuhan udah siapkan semuanya. Dan cara berperangnya lucu. Cuma ini sangka kalah doang, betul gak? Ya kan? Bukan berperang dengan pedang tahu, enggak. Yang kita selalu nonton film kalau soal perang Cina gitu, apa gitu, enggak. Hanya dengan sangka kalah. Dan orang Midian itu dibikin pusing satu dengan lainnya, akhirnya mereka saling membunuh satu lainnya dan kocar kacir. Sesimpel itu Tuhan mengerjakan peperangan untuk bangsa Israel kepada bangsa Midian. Karena apa? Karena ada satu pribadi yang luar biasa. Satu pribadi yang gak menyangka dia punya kekuatan lebih, dia punya kemampuan lebih. Terkadang musuh kita lebih tahu siapa diri kita daripada diri kita sendiri. Saya ulang ya. Terkadang musuh itu lebih tahu siapa diri kita, kelemahan, kelebihan kita daripada diri kita sendiri. Itu sebabnya kalau mau perang antar negara selalu ada spy-nya. Betul ya Bang ya? Nah, spy itu perlu supaya memakai dia titik kelemahannya ini, kelebihan dia ini, cara mematikannya ini. Nah itu yang dia tahu dari si orang Midian luar biasa. Jadi ketika dia firm untuk bisa bahwa ya dia adalah pahlawan yang gak berani, ya bahwa Tuhan memilih dia untuk memimpin bangsa Israel di tengah keterbatasannya, di tengah-tengah keterbatasannya dari segi apapun yang dia miliki, mungkin juga pengetahuan perangnya, mungkin juga cara dia berperang dia nggak tahu, ya sama seperti cara Daud waktu melawan Goliat.
Tetapi Tuhan udah siapin semuanya. Dengan caranya ya, karena kita selalu menghadapi tekanan itu dengan cara kita. Logika kita jalan terlalu jauh gini, misalnya kayaknya begini, kayaknya plan A, plan B, plan C gitu. Saya suka dengan statementnya gembala kita Pak Abdul Kasam, kita memang harus seperti orang-orang bodoh aja di depan Tuhan. Bodoh itu artinya gini, ya udah nanti Tuhan punya cara. Kita nggak usah mikirin bagaimana cara Tuhan nolong. Nah itu yang Tuhan nyatakan buat Gideon. Sesuatu yang luar biasa. Akhirnya dia maju berperang. Dia pulang kembali ke perkemahan orang Israel. Dia memanggil 300 orang pilihan tersebut untuk melakukan. Dia bilang gini, hey dengerin ya, dengan bahasa sederhana. Lu lakuin apa yang gue bilang. Pokoknya ikutin aja. Jangan protes, jangan apa, ikutin aja. Kita akan berperang dan mengalahkan bangsa Midian. Mungkin orang Israel pada bingung gini, gila gue perang cuma tiup sangkakala doang. Gimana caranya nih? Itu orang banyak, kita jumlahnya cuma 300. Bagaimana kita bisa mengalahkan mereka? Tetapi Tuhan punya cara yang nggak bisa kita prediksi. Apa yang nggak pernah kita pikirkan, apa yang nggak pernah timbul dalam hati, apa yang kita nggak pernah dengar, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Nah, saya suka dengan Gideon. Akhirnya dia sambil satu statement terakhir, dia bilang gini, oke siap, dia akan hadapi dan dia akan tuntaskan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini hal yang luar biasa yang kita bisa pelajari dari Gideon. Orang yang sederhana, yang Tuhan mampukan. Tekanannya gak gampang, mau memimpin bangsa yang tegar tengkut. Dia masih muda, dia bilang kan gitu kan, gimana gue memimpin, gue aja masih muda, memimpin orang-orang yang luar biasa. Ya kan, orang-orang yang pintar, orang-orang Israel, orang-orang pilihan Allah, yang kadang maunya banyak. Gue mesti mimpin orang-orang yang lebih tua, bagaimana caranya? Gak gampang, tetapi itulah yang Tuhan sediakan. Tuhan akan membekali, equip kita dengan perbekalan yang cukup untuk menghadapi setiap tekanan, masalah dalam kehidupan kita. Amin. Nah ini satu statement lagi nih. Kekuatan dari Tuhan yang akan memampukan kita mengatasi tekanan masalah kehidupan kita. Itu semua tidak akan ada gunanya apabila kita masih memiliki mentalitas pasti gagal. Kalau kita bilang, gak mungkin lah, gak bisa gua. Ya mana mungkin, gak bisa lah, pokoknya gak bisa lah. Nah kalau gak bisa dan pasti gagal, yang ada kita gagal. Percuma kekuatan Tuhan gak bisa bekerja oleh kita. Karena Tuhan juga mau melihat kita. Kalau kita buka diri kita mengandalkan Tuhan, apapun itu kita bisa menghadapinya. Amin Bapak Ibu sekalian. Saya tutup siang hari dengan satu quote yang luar biasa. Dia berbunyi gini, God will not put you in a place you are not strong enough to stand. Tuhan tuh gak pernah akan menempatkan kita di satu kondisi, keadaan, masalah, apapun itu. Ketika kita tuh gak cukup kuat untuk bisa berdiri. Oh luar biasa. Dia pikirin loh itu. Seperti dia pikirin tadi kan. Dia pikirin juga Gideon. Dan dia berpikir juga buat kita yang saat ini hadir. Amin. Tuhan akan berikan kekuatan yang cukup buat kita. Orang-orang bisa bilang bahwa 2023 tahun yang berat. Di semua hal. Pekerjaan kita, bisnis usaha, apapun bentuknya. Kita semakin kompetitif. Something unpredictable bisa jadi kadang-kadang timbul dengan tiba-tiba gitu. Kayak bom gitu kan. Meledak gitu tiba-tiba. Tetapi apapun yang kita alami, kita selalu ingat. Siang hari ini Tuhan berkata bahwa, hey Jeffrey, kamu adalah pahlawan yang berani. Hey Ewo, kamu adalah pahlawan yang berani. Hey Adrian, kamu adalah special people yang Tuhan pilih. Jangan melihat keberadaan kita sekarang. Apa yang kita punya. Somehow kita selalu berpikir, gue cuma bisa begini, gue cuma bisa itu. No. Tuhan punya banyak cara. Dengan cara yang ajaib dan heran. Untuk bisa mengangkat kita. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Biarlah kita tetap kuat. Dan lebih kuat lagi. Amin. I'm stronger. Saya lebih kuat. Saya akan bisa bangkit dan menjadi pemenang. Karena kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Haleluya. Saya undang tim musik dan WL dan Singa untuk maju ke depan. Bapak terima kasih Tuhan buat firman-Mu siang hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami Tuhan. Bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang spesial Tuhan. Bahwa kami adalah biji mata-Mu Tuhan.
bahwa kami dipersiapkan dan dirancang untuk kuat dan bisa mengatasi setiap masalah, tantangan dalam kehidupan kami, Tuhan. Bahkan dalam tekanan yang begitu kuat, Tuhan, Engkau akan memperlengkapi kami dengan kekuatan daripada-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus buat firman-Mu, Tuhan, siang hari ini, Tuhan. Kami mau berjalan seperti layaknya Gideon, Tuhan. Mempercayai Engkau di tengah-tengah yang keadaan yang mungkin tidak mungkin, Tuhan. Tidak mungkin terjadi. Bangsa Israel hanya dengan 300 orang bisa mengalahkan bangsa Midian yang begitu banyak. Hanya dengan cara-Mu yang ajaib dan heran, Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami bersyukur buat setiap masalah yang kami hadapi, Tuhan, yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Karena saat kami selalu yakin dan percaya bahwa ada kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Segala perkara dapat kami tanggung dalam Engkau, Tuhan, yang berikan kekuatan buat kami semua, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Oh, thank you Jesus. Terima kasih. Engkaulah kekuatanku, amin, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatan. Amin. Thank you Jesus. Tempat perlindunganku Saat badai menerpa. Amin. Katakan aku takkan goyah. aku tak akan goyah. Oh, aku takkan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Amin. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Katakan Yesus, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Oh, Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Kekuatanku, sukacitaku. Oh, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Inilah iman kami Tuhan, bahwa Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan buat kami. Engkaulah penyelamat buat kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu siang hari ini Tuhan. Boleh meneguhkan kami Tuhan. Masalah boleh datang setiap berganti Tuhan, dengan tekanan-tekanan yang begitu dahsyat dan hebat. Tapi satu yang pasti Tuhan, Engkaulah kami yang tidak pernah gagal buat setiap janji-janji Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung bersama Engkau ya Yesus, yang memberikan kekuatan buat kami Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini, buat firman-Mu Tuhan. Kami siap menghadapi apapun yang akan kami hadapi sepanjang tahun 2023 ini. Kami akan
akan bangkit lebih kuat lagi Tuhan. Kami akan menjadi pemenang bersama Engkau. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Hamba-Mu telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus yang akan menyempurnakannya buat setiap anak-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman hidup, semua yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami punya Allah seperti Engkau, Allah yang kuat, Allah yang hebat. Engkau Allah yang tinggal di dalam kami Tuhan. Sebagaimana Engkau menyertai Gideon, Engkau menyertai kami sehingga kami tumbuh menjadi kuat, hebat Tuhan. Sekalipun kami melihat diri kami bukan apa-apa, tetapi Engkau Allah yang menyertai kami sehingga kami sanggup melakukan segala perkara Tuhan, karena Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Bapak PDP Prensi Huai Tuhan, yang sudah Engkau pakai untuk menyatakan kebenaran-Mu Tuhan, untuk membangun jemaat-Mu untuk tumbuh lebih kuat lagi Tuhan. Engkau memberkati setiap pekerjaan yang dikerjakan, biarlah kiranya Tuhan membuatnya berhasil Bapa. Bahkan seluruh keluarga, istri, anaknya Tuhan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan hatinya, Tuhan Engkau yang mewujudkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga buat hamba-Mu, buat Bapak Gembala kami, Pak Bram Tuhan yang saat ini berada di Kupang. Tuhan juga menyertai, mengurapi setiap pelayanannya di sana Tuhan. Biar visi misi yang Tuhan taruh di dalam hati Gembala kami terwujud karena Engkau Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan, pada hari ini ada Natal Citra di Kupang. Kami percaya Tuhan bahwa setiap jiwa-jiwa yang hadir, mereka akan mendapatkan lawatan Tuhan. Mereka dibangkitkan dari generasi muda ini Tuhan, untuk hidup takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat seluruh penatua, diaken, dan para pengerja yang ada dalam wadah GBWTC Kota Wisata ini Tuhan. Biar kiranya kami boleh memiliki kesatuan hati, unity di dalam melaksanakan visi misi yang Tuhan taruh dalam hati Gembala kami. Kami boleh bersama-sama untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan taruh di dalam gereja ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna buat gereja-Mu ini Bapa. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau menyertai bangsa ini, Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan. Melalui pemimpin yang ada, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Ma'ruf Amin, Engkau berikan hikmat buat mereka untuk memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, bangsa yang maju Tuhan, bangsa yang disegani oleh seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini Tuhan. Kami juga percaya bahwa Indonesia akan terhindar dari krisis ekonomi yang banyak ditakutkan oleh masyarakat di tahun 2023 ini Tuhan. Kami percaya ekonomi Indonesia bertumbuh. Seluruh kekayaan alam Indonesia dipakai untuk kemakmuran rakyat Indonesia Tuhan. Semua maju karena Engkau Tuhan. Bahkan kami juga percaya keamanan terjadi di Indonesia sebab Engkau yang membackup bangsa ini Tuhan melalui TNI Polri. Kami percaya Indonesia damai, Indonesia aman. Kami katakan shalom buat Indonesia. Indonesia terus maju. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat COVID-19 yang semakin turun Tuhan. Ini karena campur tangan-Mu Bapa. Bahkan kami akan mengalami situasi di mana Indonesia benar-benar terbebas dari pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami akan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menyaksikan warta dari multimedia. Ada? Enggak ada. Oke, kalau tidak ada kita akan deklarasikan persembahan kita dulu ya. Bapak Ibu yang mau berikan persembahan melalui tunai bisa masuk ke dalam amplop persembahan, kita akan deklarasikan bersama-sama. Dan buat Bapak Ibu yang mau memberikan secara non tunai bisa scan QR code yang ada ya, di belakang kursi Bapak Ibu semua. Dan untuk yang lainnya juga sama ya, buat OVO apa semua bisa. Dan kita akan bangkit berdiri, kita akan deklarasikan persembahan kita. Mulai dari hitungan ketiga, 1, 2, 3.
Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk, nanti kita bisa masukkan amplop persembahan kita ke dalam kotak persembahan pada saat kita pulang. Ada beberapa hal yang mau saya diumumkan pada siang hari ini. Yang pertama, rumah doa atau powerhouse diadakan setiap hari Rabu jam 12. Bapak Ibu yang bisa hadir di tempat ini boleh berdoa bersama-sama dengan kami, membawa setiap pergumulan kita. Dan menara doa WTC Nasional melalui Zoom pada hari Rabu juga pada hari Rabu jam 17 ya, jam 17. Jam 5 sore waktu Jakarta. Lalu ada doa fajar hari Sabtu tanggal 28 Januari akan dilakukan secara online melalui Zoom jam 5. Kenapa? Karena pada Sabtu tanggal 28 Januari ada raker ya, raker dan juga gabungan dengan VVIP. Jadi yang seharusnya VVIP diadakan hari Selasa besok, karena kita sekalian raker, maka VVIP akan disatukan di dalam raker nanti. Bagi Bapak Ibu yang nggak bisa hadir, silakan hubungi Gembala. Ibadah hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Bram Swindun, disertai dengan ibadah KFC. Gembala Penatua dia akan mengucapkan selamat Hari Raya Imlek kepada jemaat yang merayakannya. Gongsi Facai. Ya, gongsi. Dan Gembala Penatua juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang merayakan ulang tahun. Di minggu ini ada? Oh, Bu Nana ya, sama ya. Ya, selamat ulang tahun Bu Nana, saya lupa gitu. Ya. Adakah dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir pada saat ini? Silakan lambaikan tangan, kami mau berkenalan lebih dalam lagi. Ada? Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Dan nanti ketika kita pulang, kita akan masukkan amplop persembahan kita ke dalam kotak persembahan. Selanjutnya kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini. Saya undang hambanya Bapak Frenzy untuk bawa doa berkat. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Memuji kebesaran, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, Terima kasih buat kehadiran-Mu siang hari di tempat ini ya Bapak. Kami merasakan Engkau bekerja luar biasa di tempat ini. Bahkan terima kasih buat pesan firman-Mu Tuhan, yang meneguhkan kami, yang menguatkan kami, bahwa kami lebih kuat dari setiap masalah tekanan hidup yang kami hadapi Tuhan. Terima kasih ya Bapak, karena Engkau memberkati kami luar biasa. Janji-janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Saatnya kami akan pulang, kami siap untuk menghadapi setiap hal dalam kehidupan kami ke depan. Karena satu yang kami yakin dan percaya, Engkau adalah Immanuel bagi kami. Tangan kasih-Mu akan membawa kami dari kemenangan demi kemenangan. Jemaat terkasih, angkatlah kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati usahamu. Tuhan memberkati studimu. Tuhan memberkati apapun yang engkau perbuat. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari semua jemaat Tuhan yang sudah berkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Bapak Ibu boleh mengambil waktu bersaat teduh bersyukur untuk ibadah kita pada siang ini. Amin. Sekali lagi saya mengingatkan untuk yang membawa amplop persembahan boleh dimasukkan di kotak sebelah kanan sebelum Bapak Ibu turun. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.